Halo Nefrofriends, kali ini saya akan menjelaskan tentang glomerulonefritis. Ada yang pernah dengar nggak apa itu glomerulonefritis? Per definisi, glomerulonefritis itu adalah suatu keradangan di glomerulus. Nah, pada ingat nggak glomerulus itu apa? Yang lupa, cek video ini ya, saya pernah jelasin nih tentang bagian-bagian dari organ ginjal. Sedikit mengingatkan, ini organ ginjal kita. Jadi di dalam organ ginjal kita itu ada miliaran unit terkecil yang disebut nefron. Itu adalah unit terkecil yang bekerja untuk menyaring dan membuang sampah-sampah metabolisme dari darah kita. Nah, ini kalau di ginjal tadi dipotong lebih kecil lagi. Nah, yang kuning-kuning satu paket dengan yang garis ke bawah dan ini itu adalah nefron. Dan nefron itu kalau diperbesar itu seperti ini. Nah, yang kuning bulat inilah yang disebut glomerulus. Ini adalah bagian paling awal sekali dari ginjal waktu penyaringan. Jadi darah kita itu pembuluh darah ya, ini pembuluh darah, ini darah kita lewat sini. Nah, terus di sini inilah terjadi penyaringan yang pertama kali, yaitu di glomerulus. Nah, glomerulonefritis itu terjadi keradangan di lokasi ini saja. Jadi belum ada keradangan di yang setelahnya ya, jadi hanya murni di awal saja. Dan kalau ada keradangan di situ, itu akan bisa merusak pembuluh darah yang di sini dan akhirnya merusak saringan-saringan yang di sini. Makanya glomerulonefritis itu manifestasi utamanya adalah kebocoran beberapa komponen yang seharusnya nggak boleh keluar lewat kencing. Contohnya kebocoran protein, kebocoran sel darah merah. Nah, itu adalah gejala-gejala utama dari glomerulonefritis. Glomerulonefritis itu bisa dibagi berdasarkan waktunya. Ada yang glomerulonefritis akut, ada yang glomerulonefritis kronik. Kalau yang glomerulonefritis akut itu terjadinya tiba-tiba ya, bisa terjadi keradangan tuh tiba-tiba. Penyebabnya apa aja? Berikutnya kita bahas. Lalu yang glomerulonefritis kronis ini dia berlangsung keradangan yang kronik, yang lama ya. Jadi itu dari term waktunya. Berdasarkan penyebabnya, glomerulonefritis dibagi jadi dua. Ada glomerulonefritis primer dan glomerulonefritis sekunder. Yang glomerulonefritis primer ini artinya keradangannya ada di ginjal. Jadi biasanya disebabkan oleh adanya antigen. Antigen itu adalah suatu pemicu suatu keradangan yang ada di luar ginjal. Yang paling sering adalah infeksi dan yang paling sering lagi adalah infeksi bakteri Streptococcus. Bakteri ini bisa menginfeksi di tenggorokan maupun di kulit. Jadi infeksi Streptococcus atau bakteri Streptococcus di tenggorokan dan kulit ini bisa menimbulkan reaksi tubuh yang disebut antibodi. Nah, harusnya secara normal bila ada antigen dari bakteri ini bertemu dengan antibodi sebagai respon imun dari tubuh, harusnya antigen ini akan mati ya, dalam tanda kutip akan diserang oleh antibodi dan hilang. Tapi pada kondisi tertentu, orang-orang tertentu yang mungkin secara genetik agak berbeda, atau mungkin dia memang daya tahan tubuhnya kurang baik dalam tanda kutip, maka antigen dari bakteri ini meskipun bertemu antibodi, dia tidak bisa menetralkan. Akhirnya antigen antibodinya ini membentuk suatu ikatan atau kompleks, dan kompleks ini tidak hancur, tidak hilang, dia ikut aliran darah. Akhirnya pada saat lewat ginjal, yang namanya kompleks imun tadi ini dia nyantol di ginjal, kan harusnya disaring ya. Akhirnya karena disaring di glomerulus tadi, dia akhirnya nyantol di beberapa pori-pori saringannya. Nah, kalau nyantol di situ, ini namanya adalah kompleks imun. Jadi dia akan merangsang imun yang lebih besar lagi. Karena harusnya kan antigen ini dihancurkan. Jadi kompleks imun ini bisa mengundang banyak sel-sel imun untuk ke ginjal tersebut dan akhirnya terjadi keradangan di tempat dia nyantol tadi. Nah, akhirnya terjadi keradangan yang disebut glomerulonefritis primer. Glomerulonefritis primer tadi sebetulnya tidak hanya disebabkan oleh infeksi bakteri Streptococcus, banyak juga penyebab lain, tapi yang paling sering adalah itu. Sedangkan yang glomerulonefritis sekunder itu ada penyebab lain di luar ginjal ya, misalnya ada penyakit-penyakit tertentu, paling sering misalnya diabetes ya, mungkin hipertensi, ada penyakit misalnya infeksi HIV, ada penyakit-penyakit autoimun secara sistemik misalnya, dan penggunaan obat-obat tertentu. Itu ada yang bisa memicu seperti tadi reaksi antigen antibodi, lalu itu yang akhirnya merusak ginjal dan disebut glomerulonefritis yang sifatnya sekunder.
karena kelainannya itu ada di penyakit lain di luar ginjal. Oke, jadi gitu ya Nefrofriends, itulah sekilas tentang definisi dan apa itu glomerulonefritis. Untuk berikutnya bagaimana mendiagnosisnya dan bagaimana pengobatannya, kita lanjut part 2, oke?